Gripik sapa? Lah Ki Ageng Gripik iki putrane pertama daripada Adipati Malang yang pertama. Dudu Adipati Ki Ageng Gripik, tapi putranya Adipati. Duwe adik Ki Ageng Rajiman, terus nitipke Raden Mas Slamet ning gone Eyang Jimat Surya Alam. Dadi ngono lho dulur. Dadi wong-wong iki aja wong kotahe bahas Ki Ageng Gripik tok. Saya jenengan rawuh pun ndek kala wingi Pak Mulya. Nggih. Sonten terus akhire napa? Kepengen nggih. Ibang termone. Nderek nyepeng daleme Romo Suryati. Kula iki jane kan sering niku nggih omongan nyantai kalih kanca-kanca kalih dulur-dulur. Nah, kalau jenengan kan termasuk salah satu narasumber untuk mengetahui tentang daerah-daerah terutama tentang Jembon, terus terutama tentang Batu, tentang Kuli, termasuk Tumpang ya. Dan ini terus kalau bener-bener kan tasik eyang itu khususnya eyang Jimat, ini kan sederet kata, termasuk salah satu adalah perjuangan beliau. Nah, dan ini napa niku kalau akan sampun jenengan dawuhaken termasuk eyang itu juga salah satu daripada laskar perjuangan Diponegoro. Kan ngoten ta. Nah, iki kula ini sebagai kaum pemuda yang jauh dari cerita-cerita terdahulu niki kok penasaran ngoten lho. Dadi kula niku pengen semprep jatosene ceritane dos suwi. Nggih. Anu mawon nggih bahasane campur aduk. Campuran mawon nggih mboten napa. Malangan nggih. Bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi kalau kita bicara tentang Eyang Jimat Surya Alam, tentunya banyak sekali masyarakat khususnya yang ada di wilayah Malang Raya ini sangat minim membicarakan. Leres. Apalagi untuk mengetahuinya kan begitu. Nah, kalau kita flashback sejarah ke belakang, kita ini mengacu kepada Perang Jawa. Perang Jawa itu yaitu perang yang dipimpin langsung oleh Raden Mas Antawirya. Raden Mas Antawirya niku ingkang kasebat asma alit napa? Raden Mas Antawirya itu nama aslinya, nama aslinya juga nama kecilnya. Terus akhirnya dikenal masyarakat luas terutama bangsa Indonesia dan terutama kepada pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, yaitu kasebat Pangeran Diponegoro. Jadi peristiwa Perang Jawa ini itu terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Itu termasuk perang Diponegoro. Perang Diponegoro 5 tahun. Jadi 5 tahun itu yang menjadi momok daripada Belanda. Karena hanya perang 5 tahun, tapi merugikan Belanda, bahkan membuat bangkrut. Gitu. Makanya dari Hindia Belanda pada itu masih VOC ya, masih belum Belanda, masih belum VOC. VOC pada waktu itu mewaspadai pergerakan laskarnya Pangeran Diponegoro. Nah, akhirnya dibuat strategi untuk menyetop atau memberhentikan perang dengan Pangeran Diponegoro. Dengan cara apa? Yaitu membuat suatu kesepakatan, perjanjian. Akhirnya apa? Ya terbentuk perjanjian Linggarjati.
Nah, di mana VOC ini juga bagus strateginya. Dia tuh belajar mempelajari kultur masyarakat kita, budayanya, sejarahnya itu dipelajari oleh Belanda. Akhirnya sahabatnya juga kerabatnya sendiri Pangeran Diponegoro, yaitu Ki Sentot Alibasa Prawirodirso. Bagaimana caranya agar Pangeran Diponegoro itu mau datang untuk diajak berunding, kan gitu. Akhirnya dengan keterpaksaan, dengan strategi yang perlu kita gali berikutnya, akhirnya Pangeran Diponegoro mau datang ke daerah Magelang, akhirnya menandatangani perjanjian Linggarjati. Nah, salah satu klausulnya atau pasalnya harus ikut membantu memerangi pemberontak, termasuk memerangi Belanda. Bukan. Itu Belanda dengan Pangeran Diponegoro perjanjiannya. Nah, akhirnya ditandatangani. Akhirnya dari pasal itu Pangeran Diponegoro ini menyetujui pemberontak itu yang disebut ada di Padang, Sumatera Barat. Kok sakit tebih atas nonton pripun? Iya, karena di sana juga terjadi dianggap pemberontak kalau menurut VOC kan begitu. Nah, setelah Pangeran Diponegoro dan laskarnya datang ke Padang, sempat bertempur beberapa saat, ternyata yang dilawan itu adalah bangsanya sendiri, yaitu Imam Bonjol. Oh, Kiai Imam Bonjol. Ya, Kiai Imam Bonjol, betul. Nah, akhirnya dikenal dengan Perang Padri. Ya. Nah, melihat seperti itu, Pangeran Diponegoro balik kanan, tidak mau, karena beliau ini sangat luar biasa. Rasa kebangsaannya yang harus kita nasionalisme kebangsaannya, kenegaraannya juga sangat bagus, dan itu menjadi cukup kita acungi jempol dan menjadi teladan kita. Saat ini istilahnya NKRI harga mati. Betul sekali. Zaman sekarang kan betul. Iya. NKRI harga mati. Nah, akhirnya Pangeran Diponegoro balik ke Jawa, dan Ki Sentot Alibasa Prawirodirso karena masih ngugemi perjanjian itu, beliau orang baik. Tapi disekundani atau dipropaganda oleh beberapa pihak seakan-akan Ki Sentot Alibasa Prawirodirso ini bermusuhan dengan Pangeran Diponegoro, dianggap berkhianat. Sebenarnya tidak seperti itu. Cuman Ki Sentot ini, kalau saya memahaminya, beliau ini ngugemi, masih menjaga perjanjian itu tadi, sehingga beliau dengan beberapa rekannya, termasuk laskarnya, itu masih tinggal di Padang. Dan Ki Sentot Alibasa Prawirodirso akhirnya meninggal di Padang dan dimakamkan di Padang, Sumatera Barat. Itu acuan kita bicara tentang laskar Pangeran Diponegoro. Berarti mulai titiknya diawali saking mriku nggih. Betul sekali. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro setelah itu pulang ke Jawa. Kalau masih bersekitar di antara Jogja dan Solo, pasti masih diburu oleh VOC. Karena apa? Amangkurat I ini juga termasuk yang tidak setuju dengan adanya perdagangan yang diterapkan oleh VOC. Akhirnya Pangeran Diponegoro ini hijrah ke daerah Jawa Timur. Mulai dari Ngawi, Nganjuk, dan seterusnya, dan meninggalkan beberapa jejak. Akhirnya menurut para sesepuh yang mendampingi Pangeran Diponegoro, dan tentunya sebelumnya pun juga paham. Jadi orang-orang dulu itu paham sejarah. Di mana ada sebuah telatah, ada sebuah gunung yang bisa dipakai untuk tempat persembunyian. Di laskar Pangeran Diponegoro semuanya ini datang di Gunung Kawi dan sekitarnya.
Jadi kawasan Gunung Kawi inilah yang bisa untuk menjadikan landasan untuk tempat sembunyi, ya. Sekaligus bersembunyi dan juga untuk landasan perjuangan. Sehingga nyatanya sampai sekarang kita juga tidak pernah terlihat ada salah satu laskarnya yang tertangkap oleh Belanda. Betul nih? Betul. Nah, ini berarti kan leluhur ini, Pangeran Diponegoro ini selalu menjaga atau menguri-uri atau melestarikan daripada leluhur. Nah, akhirnya Pangeran Diponegoro ini banyak bersembunyi tidak di Gunung Kawi, tapi di daerah Batu. Tepatipun Batu tentu diri, Pak. Di Batu tepatnya kalau titiknya itu sekitar di Oro-Oro Ombo. Ya. Tempat persembunyian di Oro-Oro Ombo. Terus ada juga di daerah Leces, ya. Di Leces itu dulu ada rumah Belanda. Dulu tempat persembunyiannya juga oleh Pangeran Diponegoro juga, gitu loh. Tapi akhirnya dikuasai Belanda, akhirnya jadi rumah Belanda, gitu. Makanya di sekitar Oro-Oro Ombo, nah, inilah tempat di mana di situ juga tempat untuk bersembunyi juga berunding atau musyawarah para laskar. Lah, laskar Pangeran Diponegoro ini tidak semua terus bareng-bareng datang ke Batu, itu tidak, terbagi. Jadi yang di Batu itu sekitar 1840 Masehi. Oh, benar. Ya, 1840. Berarti abad 18 nih. Abad 19. Abad 19 ya. Jadi kalau abad itu nambah satu. Jadi kalau misalnya tahun 1222 misalnya mau coba berdirikan berarti abad ketiga. Oh, gitu. Itu hitungannya, biar hitungannya seperti itu. Iya, biar kamu lo muda ki paham nggih. Gitu. Berarti kalau misalkan saat ini kan tahun 2022, berarti termasuk abad 21 ya. Oh, berarti abad 23 ini termasuk tahun 2022. Iya. Jadi cara penghitungannya 1 tahun menambah 1 tahun ke depan. 1 abad ya, tambah 1 abad. Nah, jadi untuk hubungannya dengan Pangeran Diponegoro pas pada waktu di Batu, itu tentunya kan juga banyak sekali laskar-laskar yang mungkin yang berhubungan dengan kerabat-kerabat beliau, Pak. Nah, mungkin termasuk salah satu kerabat-kerabat beliau kan tadi sebelum sempat kita rekam kan pernah tadi sempat disampaikan bahwa juga ada hubungannya dengan Eyang Jimat, termasuk Eyang Jimatnya di Sembon, ya, Eyang Jimat Surya Alam, juga Eyang Balugo, Eyang Kasanpuro, dan juga mungkin Eyang-eyang yang lain. Itu hubungannya tersebut ini, Pak. Jadi kita mengarah ke Batu dulu, di mana Batu ini tempat istimewa menurut saya. Istimewanya gimana? Istimewanya kenapa kok di Batu jadi tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dan para pendamping dekatnya, termasuk sesepuhnya, dan termasuk mungkin sesepuhnya ini malah pamannya Pangeran Diponegoro sendiri. Jadi Eyang Jimat ini saya meyakini beliau adalah putra dari PB2 dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nyuwun sewu, Pak. Kalau memang disangkut pautkan dengan PB2, jadi untuk mengaku dan asmo beliau mungkin sebelum menjadi Pakubuwono II itu bisa disebutkan? Kalau itu nanti nyuwun sewu, saya nggak begitu hafal. Jelaskan kalau nama kecil dari Pakubuwono itu kan jarang disebut ya. Jelaskan masyarakat itu tahunya ya Sinuwun, PB1, PB2, berarti sampai gelarnya. Kalau nama kecilnya banyak masyarakat tidak tahu. Masih sarang surup ya? Iya. Jadi intinya begini, bukan berarti saya tidak mau nyebut, tidak. Biar di next time aja. Jadi PB2 ini. Jadi Pangeran Diponegoro itu adalah ibunya cucu dari PB1. Cucu daripada PB1. Ya. Terus dinikahi oleh HB3 Keraton Yogyakarta. Hamengkubuwono III.
Nah, kalau cucu otomatis masih bersaudara dengan PP3. Terus Kan gitu ah. betul. Nah, kalau memang Eyang Jimat ini pamannya Pangeran Diponegoro, otomatis berhubungan dekat dengan ibunya. Ya berarti sangat dekat sekali. Betul, nggih? Hubungannya kerabat itu. Nah, kan itu ah. Oke. Nah, cuman siapa namanya? Ayo kita gali berikutnya, Oke. kan gitu ya. Oke. Next time. Oh, nak misalnya belajar akeh-akeh aku ndak kesenengan. Ya mungkin lain waktu ya para pemirsa, nanti kalau untuk itu nanti di session berikutnya nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang siapa beliau-beliaunya yang sesungguhnya, nanti kita bahas di next time. Next time. Nyantai dulu. Santai dulu. Ya jelas gini, belajar sejarah itu tidak langsung brodok-brodok gitu kan. Santai. Semenjak itu di tahun 1840 akhirnya kita bicara titik ke Eyang Jimat. Ya. Eyang Jimat bedah Kerawang di daerah Sanggrahan, Telatah Sanggrahan. Ya. Kurun waktu yang cukup lama signifikan, ya. Tapi karena tadi perang Jawa ini perang yang ditakuti oleh VOC, sehingga Laskar Pangeran Diponegoro ini dianggap mereka itu kan balelo, atau berkhianat daripada perjanjian Linggarjati tadi. Betul. Kan melarikan diri dari pertempuran dengan Kiai Imam Bonjol kan begitu. Nah, akhirnya beliau ketahuan sudah tercium oleh VOC, makanya beliau ini kembali ke Gunung Kawi. Di Gunung Kawi untuk berkumpul dengan para kerabatnya, para sahabatnya satu laskar. Nah, akhirnya dilanjutkan karena salah satu saudara, mungkin adiknya, bernama Mbah Buyut Kasanpuro itu menyusul ke Batu. Jadi dari Mataram sana ke Gunung Kawi sebentar, terus nyusul ke Batu. Ke Sanggrahan. Ya, bukan ke Ororombo, tapi ke Sanggrahan. Sanggrahannya. Akhirnya Eyang Jimat ini berpesan kepada adiknya sama yang ada di situ, rejo-rejone zaman daerah kene jenengno Srebet Sanggrahan. Srebet Sanggrahan. Ya, akhirnya jadi sebuah dusun. Nah, Srebet itu kan tercium. Mambu. Srebet kan ngono. Kan gitu ya Romo ya. Betul. Nah, akhirnya Eyang Jimat kembali ke Gunung Kawi dan bedah Kerawang di daerah Sembon. Nyuwun sewu, Pak. Tadi kan disebutkan bahwa adik beliau Eyang Surya Alam itu kan ingkang paling asma Eyang Mbah Kasanpuro. Kasanpuro ya. Kasanpuro. Berarti setelah Eyang Kasanpuro itu jumeneng di Srebet yang dilimpahkan dari Eyang Sembon, ya. Berarti di sana sudah ditempati oleh Eyang Kasanpuro. Betul. Lalu untuk Eyang Jimat langsung ke Gunung Kawi. Oh, gitu. Terus bedah Kerawang di Sembon sini pertama kali, sebelum ke yang lain-lainnya kan gitu. Nah, di Srebet Sanggrahan sana akhirnya Mbak Kasanpuro, dan di sana pun bedah Kerawangnya untuk di Sanggrahan dan Ororombo tidak hanya Eyang Jimat sendiri. Jadi ada para sahabatnya yang mungkin dulu juga santrinya Kiai Hasan Besari. Itu ada di sana juga, yang menjadi sahabatnya Eyang Jimat Surya Alam. Akhirnya di sana pun di Srebet Sanggrahan dan di Ororombo juga ada tempat majelis untuk belajar ngaji. Ya, nanti itu next time, ya kan. Akhirnya Mbak Kasanpuro ini melanjutkan perjuangan daripada Eyang Jimat. Nah, jadi satu, bahwa Batu kenapa tempat istimewa? Saya meyakini Batu ini adalah dulu masuknya kerajaan Singosari, di mana di sini banyak tanam perdikan, dan jangan salah, di situ juga sempat terlahir seorang tokoh raja besar yang melahirkan raja-raja besar berikutnya. Next time kali itu. Itu kan ada hubungannya dengan kerajaan Singosari malah ya. Iya, next time. Itu panjang kedepan. Nggih, terus sumber durenan itu malah ingkang terakhir. Oh, terakhir malah. Saking Batu Srebet nggih.
malih dateng Pijombo. Panjen. Oh, panjen piye? Nggih. Dilem niku nggih. Nggih, dilem. Lajeng adikipun ingkang asma Kasan Ahmad niku nyusul Nggih. niku pasrahken adik. Mau mengaten nggih. Lajeng eyang bapak malih dateng Kramen. Sakniki napa kangge pabrik susu? Peternakan ayam. Peternak ayam, breeder. Teng mriku napa nggih istilahnya niku napa nggih rebutan tanah babasan niku wau kalih Cina. Terus eyang niku ngalah. Terus eyang lajeng dawuh iki besok desa sing tak babat iki Kramen Jerman. Krana aku rame karo Cina, iki besok tak jenengno desa Kramen. Lajeng mandhap mriki. Lajeng babat wonten mriki. Untuk wonten mriki aman boten dipun ambet londo nggih. Langsung babat malih Pijombo. Niku ingkang terakhir. Terus mengaten para kawula muda, YouTuber dan para yang penggila medsos ini ya. Salam rahayu. Dan jangan lupa kita mendekati kemarin karena kita masih suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan satu yang perlu kita bahas nanti untuk berikutnya, Lebaran ketupat. Betul. Juga nanti membedah tentang apa makna daripada ketupat, Pak. Jadi begini, para kawula muda, terutama daerah Malang dan khususnya pemuda-pemudi Kepanjen. Ada sebuah desa bernama Desa Dilem. Ya. Dilem itu biasa ngedialem kan itu. Jadi di situ sebenarnya banyak sumber. Makanya para leluhur dulu itu kenapa kok selalu yang di Bedak Rawang itu di sumber. Nah, itu yang harus kita gali. Pak. Betul. Makamnya kok kenapa kok dekat ada sumber, terus daerah Patilasan ini sumber-sumber lah. Ini harus kita gali para kawula muda. Kenapa kok sumber air? Apakah ada filosofinya? Filosofi apa dengan air itu? Apa kan itu ya? Jadi next time ya. Nah, Dilem kembali seperti yang ada di Srebet Sanggeran tadi, karena mungkin di Dilem dianggap yang jimat ini juga khawatir untuk dicium oleh Belanda, diketahui, akhirnya adiknya tadi Mbah Kasan Ahmad menyusul, dan kebetulan alhamdulillah ini benar taat pada ajaran Islam. Sehingga yang disampaikannya pun tidak mengandung ke politik, tidak mengandung ke tempat-tempat misalnya seperti budaya Jawa, budaya yang lain. Sehingga apa benar kalau misalnya kalau kita pakai bahasa sekarang apa? Syariate kental. Nak syariate kental lah wis ya mligi, Pak. Mligi. Arep ngomong cara Jawane mligi. Iya, arep ngomong kaku lah repot ya. Bukan mligi. Jadi kalau kita sudah bicara syariat, kita ada ajaran Jawa yang syariat, yaitu asa, asi, asu. Cuman ya sekitar situ, karena apa? Tidak berkembang ke atasnya. Padahal tataran ajaran Islam itu syariat, thariqah, hakikat. Iya, betul. Kalau ajaran Jawa dibalik, spiritualnya dulu eling lan waspodo, ojo dumeh, baru sing terakhir asa, asi, asu. Setelah yang jimat ini, Bedak Rawang di Dilem berlanjut di Ngramen tadi. Ngramen. Para dulur, para kawula muda, Ngramen itu ada di tlatah Gunung Kawi. Di mana Ngramen itu di sebelah utaranya Dusun Balesari. Gendoko. Ikutnya Desa Balesari. Sekarang di sebelah kirinya Lembah Indah. Tempat wisata nih ngomongnya. Tempat wisata yang pernah jadi viral dan luar biasa, dan pengunjungnya sangat luar biasa. Nah, itu yang Bedak Rawang adalah yang jimat. Ya tadi sudah disampaikan oleh Romo Suryati. Beliau Romo Suryati ini salah satu cucu daripada yang jimat Surya Alam. Ini
Kebetulan saya masih Mas Yud ini buyutnya yang jimat. Kalau yang cerita beliau lah lucu. Tapi nak cerita aku kan wong Jowo. Aku iki wong Semarang, kaline banjir, klincine ucul, otomatis golek tempat sing ora kebanjiran. Tapi kebetulan juga yang termasuk lebih tahu daripada kita ceritanya. Nah, kenapa yang jimat kok tidak kemana-mana, selalu di Gunung Kawi dan sekitarnya? Jadi Laskar Pangeran Diponegoro, terutama Pangeran Diponegoro itu didampingi oleh 4 tokohnya. Yang pertama itu adalah sesepuhnya, yaitu Yang Jimat Suryo Alam sendiri. Yang Jimat Suryo Alam. Nama kecilnya Raden Mas Woko. Raden Mas Woko Ambyah Sengkowo. Sing kali gampang Ambyah Sengkowo. Mungkin gampang. Nak maca nulis itu tulisan kan gitu. Nah, kenapa kok mendekati Gunung Kawi? Ternyata didampingi 4 sahabatnya. Termasuk kerabat ya. Iya, kerabat. Yang kedua adalah ulamanya. Yang diarani Yang Jugo atau Kiai Yakarya. Padahal Kiai Yakarya satu siapa? Ya Pangeran Diponegoro sendiri. Kan berarti kan ada kerabat dekat. Terus nama arannya siapa Yang Jugo itu? Ternyata mudah-mudahan saya salah. Kalau salah karena saya naik aku ini manusia lumrah. Nak bener karena kehendak Allah ya, kehendak Gusti. Itu namanya Mbah Saidi. Mbah Saidi. Jadi kalau kirim dongo atau komunikasi atau kirim Al-Fatihah, sebutlah nama Mbah Saidi juga Wonosari. Berarti nama samaran pertama adalah Mbah Saidi. Nak Jugo itu kan bukan nama sebenarnya. Aku tekorin ini Jugo. Ijen. Sakjugo. Berarti Ijen. Padahal Ijen nak tekone ketoke. Lah belakangnya lah wakeh jan. Maskarnya masih banyak. Nah, itu ulamanya. Terus panglima perangnya yang Sakti Mandraguna itu kasebat Tumenggung Srontani. Nah, ini Pak. Ini beneran masalah Tumenggung Srontani. Krikene ku wonten nggih, napa niku penjelasan, napa duka, tapi wonten sebatan niku wonten tanah sekedhik ana. Niku kok napa nggih, sesepuh menika nyebat niku termasuk tanah Srontani. Sekulane nggih penasaran. Nggih. Kok niku wonten tanah sebutnya kok Srontani. Kok niku wae jenengan nyebut Mbah Srontani. Iki napa hubungane? Enten anu Romo, terus ngeten, setelah dari Batu itu yang dampingi Yang Jimat, karena Yang Jimat ini yang mengatur semuanya perjalanannya Pangeran Diponegoro adalah Yang Jimat. Dan satu para dulur, bahwa Pangeran Diponegoro itu tidak bekerja sendirian, tidak berjuang sendirian, tapi didukung oleh para adipati yang ada di tanah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu yang harus kita pahami. Cuman untuk penggaliannya, yo ben-ben wae. Sopo Yang Jimat, sopo dan sebagainya itu sok-sok wae kan. Lajeng sakniki Mbah Srontani wonten makam. Saya ngeten makam. Nggih, ngeten piyen. Nah, dari Batu akhirnya para pendamping Yang Jimat ini tersebar lagi. Ada salah satu temenggung atau juga senopati perang itu sampai bedah kerawang di Sembon. Kasembon Ngantang. Nah, di sana ada desa Pondok Agung. Di sana ternyata juga ada seorang senopati yang tinggal di sana. Patilasannya ada. Nah, terus Ki Srontani sendiri karena Yang Jimat bedah kerawang di Dilem Kepanjen, Ki Srontani ini bedah kerawang di daerah Sumber Pucuk. Anu pasti tebu di tempatnya ya anu yang ning Bodo iku. Mare diarani Mbah Bodo. Ngoten.
Lah ning nggon pinggir dalan iku aku ora yakin nek iku makame. Mungkin iku makome ning dadi makam. Petelasan ya saged nggih. Bisa jadi. Kenapa Ki Surontani ini terbunuh waktu itu perang dengan atau berkelahi, nah zaman saiki gelut ya, dengan Putri Proboretno. Niku sinten niku, Pak? Putri Proboretno itu adalah putri Adipati Malang yang ketiga menurut catatan sejarah yang diciptakan oleh Belanda. Oh. Jadi Adipati Noto Diningrat III atau istrinya Raden Panji Pulan Jiwo. Hubungannya itu. Ya. Nah, itu kalau tentang Raden Panji next time lagi. Nggih, soal itu siji wilayah ya. Ya sebenarnya bukan siji wilayah tapi nyambung. Oh, ngoten nggih. Semuanya nyambung, cuman perlu gali gen ojo bosan. Ya biar ceritanya nggak terlalu melebar dulu pemirsa. Jadi Ki Surontani kenapa kok disembon di daerah sini di tempat Eyang Jimat disemayamkan, termasuk anak turunnya juga bertempat tinggal di sini, juga putra para istri nak zaman kerajaan Permaisuri dan garwa Padminya tutup selir garwa Padmi, hati Permaisuri garwa Padmi. Nak garwa Padmi itu adalah sah, nak selir itu kan gampangane kan hadiah. Nggih. Gitu. Hadiah tapi sing disilih, nak misal dibalik karo wong tuane ya sah-sah wae kan. Itu selir. Nah, Istilah sakniki siri. Nggih. Sanes nggih. siri niku nggih saged ugi. Saged Lah lah. Iya, istilah sakniki siri. siri. Oh. Kalau Padmi susah balekne. Karena urusannya dawa. Nggih. Walaupun orang no surat nikahi waktu itu, tapi urusannya dawa. Karena hubungannya karo kekerabatan. Nggih. Hadiah. Karena hadiah. Nah, Ki Surontani kenapa kok punya tempat di sini? Ada tanah sekian petak atau sekian meter ukurannya. Karena beliau juga mendampingi Eyang Jimat. Nggih. Jadi Eyang Jimat ini adalah sesepuh yang dimana beliau ini jangan salah ya, Eyang Jimat ini pernah nyantri, pernah belajar ilmu kawruh kepada Kiai Sepuh yaitu Kiai Hasan Besari. Nggih, betul. Jadi Kiai Hasan Besari ini pernah menelurkan para santri yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh yang ada di Nusantara. Tokoh-tokoh perjuangan tanah Jawa, Tanah Jawa, termasuk Sultan Agung, termasuk Pangeran Diponegoro, Termasuk Muhammad Burhan, termasuk Eyang Jimat, Ronggo Warsito. Lah, Ronggo Warsito atau Raden Mas Bagus Burhan ya, atau Bagus Burhan. yang disebut Ronggo Warsito itu adalah sahabat juga kerabatnya Eyang Jimat sendiri. Tapi karena beliau Ki Ronggo Warsito ini ngugemi tentang kawruh dan budaya Jawa sehingga tidak ikut dalam hal politik. Tapi karena Eyang Jimat ini saya meyakini adalah beliau seorang adipati, otomatis mendukung perjuangan keponakannya. Akhirnya ya mau nggak mau tetap wong jenenge anak disambati, wong tua disambati anak, ya bangga di Cancut tali wonten. gitu. Ngono dulur nggih, sing nom-nom iki roh ya. Ben terus ceritane. Nah, kemudian kenapa di Gunung Kawi ini kok jadi tempat? Jangan salah, Prabu Mpo Sendok ini pernah juga bertempat tinggal lama di sini, yaitu di daerah Keraton, ikutnya Dusun Gendogo. Soalnya nggak terlalu Pak. Iki terutama putra wayang Eyang Jimat. Ingkang nem-nem ini kan mboten ngertos Eyang Jimat itu sejatine sapa. Terus kangge lan sing nem iki kersane semangat. Oh, lha Eyangku itu dudu wong sembarangan. Seneng.
Niki terutama putra wayang niki. Nggih, leres niku Romo. Kersane mboten kepadan obor, Oke. karena pun piti wancine bahwa dulu para laskar Pangeran Diponegoro nggih, para kawula muda, para dulur sing nom-nom dan para permisa khususnya YouTuber dan masyarakat luas seluruh Nusantara di Indonesia, ya dalam hal ini dari Indonesia dan khususnya Malang Raya, bahwa ada tokoh yang karismatik di era Mataram Islam, yaitu Eyang Jimat Suryo Alam. Jadi Eyang Jimat Suryo Alam ini banyak digurui, ya, banyak dongamulo, banyak yang sing nyantri, dan tidak luput Ki Ageng Gripik pun putra sahabatnya pun juga pernah ngawulo dengan Eyang Jimat, sehingga putranya Temenggung Suryo Diningrat yang bernama Raden Mas Slamet atau kasebut berikutnya yaitu Den Mas Bagus Sabu Jagat, yang akhirnya menjadi Wedono pertama di Makua. Nah, Gunung Kawi ini luar biasa, makanya Laskar Pangeran Diponegoro tadi didampingi 3, yaitu Eyang Jimat Suryo Alam sebagai sesepuhnya, yang kedua ulamanya yaitu Eyang Juga atau Kiai Yakarya II atau Mbah Saidi, yang ketiga adalah panglima perangnya yaitu Ki Surontani atau Temenggung Surontani atau Mbah Bodo, yang keempat tokoh yang mengatur strategi pertempurannya, kan gitu lah. Iki sing dereng sumber iki, Pak. Siapakah tokoh beliau? Iki ono desa ning daerah Gunung Kawi. Nah, hubungannya karo pertempuran mesti kan hubungannya karo tempur kan ngono. Peperangan. Iya, peperangan, tapi iki tempur kan ngono. Istilahnya tempur. Nah, wong Jawa kan tempur ya. Lah jeneng kan sumber tempur Tempur. apa itu sumbernya tertempuran. Lah di situ Pusat darat. Nggih. Leres Romo. Jadi desa sumber tempur itu kita harus kita gali. Kenapa kok diarani desa sumber tempur? Terus kenapa kok Eyang Jimat bedak rawang terakhir kok nempi Jombo? Otomatis nyedeki para laskar yang lain. Betul. Masuk akal? Masuk akal, Pak. Nah, kan ngono ah. Ini baru gamblang ini ceritanya kan. Itu agak apa ya? Ada sambung-sambungannya lah. Iya. Kenapa di sini yang berarti nggak apa namanya nggak hanya sekedar untuk bedah kerawang, tujuannya untuk tempat tinggal kan bukan. Orang salah suruh. Nggak salah suruh. Jadi iki sono tinggi panci ini kudu dibuka, dan saya salah satu bangsa, saya merasa bahwa saya ini warga negara Indonesia yang baik. Wis titi wancine itu dibuka ya dibuka. Ya tentunya atas izin dari Romo Suryadi selaku cucu daripada Eyang Jimat untuk mensiarkan daripada leluhur kita atau tokoh yang ada di Nusantara ini, terutama yang ada di Malang Raya ini, yaitu Eyang Jimat Suryo Alam. Yang keempat tadi, yang mengatur strategi pertempuran, saya meyakini bernama Eyang Sumohandoyo. Eyang Sumohandoyo. Ya. Atau nak lidah Jawa, iku ngarane pasti cekak saus. Eyang Sumohandoyo kan. Ya. Koyok kebubang, gobang, kan ngono. Nah, itu dicekak saus kan itu. Nah, Eyang Sumohandoyo ini juga saya meyakini ada seorang adipati next time. Ya. Beliau dari Jawa Tengah, didampingi oleh senopati perangnya daripada Pangeran Diponegoro, dari asalnya Banten. Yaitu Buyut Raidan atau Buyut Saidan. Yang kedua adalah Buyut Karman atau Buyut Muhammad Darib. Beliau ini dari Banten, bisa Serang, bisa Pandeglang. Tapi yang jelas setahu saya, beliau ini membawa kitab kuning karyanya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kitab namanya adalah Kidang Benjono. Peninggalan beliaunya masih ada. Mungkin suatu saat bisa ditelusuri Pak Mung tentang Insya Allah.
Dilalai kok ya cedek ya aku. Nah. Gitu. Kalau memang nanti bisa kan next time nanti bisa kita ulas lagi gitu. Ya. Tapi Pak niku juga banget masalah sumber tempur ini. Iya. Terus ini kita wonten itu Gunung Malang. Gunung Malang. Nggih. Jadi kita Niku kan kaitannya kali sumber tempur. nggih pasti ini loh. Jadi Gunung Malang kenapa sumber tempur? Saya pernah komunikasi dengan Bopo Sundoro almarhum. Bopo Sundoro ini adalah tokoh spiritual internasional karena pernah disekolahkan oleh Presiden Soekarno di Rusia. Eka dalam Sumber tempur, sumber tempur Sari Kidul. Oh, Jadi putranya Mbah Bronto, keponakannya Brigjen Surojo yang pernah jadi Dandem Madiun. Dandem Madiun Blitar ya, Blitar kayaknya. Terus juga cucunya Mbah Aris. Dulu kan nggak ada desa, adanya kan Aris. Lalu sendiri Jadi Aris itu beberapa telatah terus dinamakan Aris. Ono pemangkune namanya Aris. Nah saya bertanya, saya tidak meyakini bahwa sumber tempur ini seperti yang sudah di masyarakat sumber tempur, karena sumber tempur itu namanya berdasar karena sumber air yang tempuk. Tidak seperti itu. Kan kebanyakan kan orang nggak tahu Pak Mul. Kan istilah kan ada sumber gitu kan. Ya. Jadi sejatinya itu sumber tempur yang seperti apa Pak Mul? Ya. Jadi sumber tempur ternyata di situ tempat atau sumber untuk mengatur pertempuran. Strategi pertempurannya. Oh gitu. Pangeran Diponegoro. Berarti kalau istilahnya sekarang itu pusat untuk mengatur strategi pertempuran. Iya. Gitu. Tempatnya di mana? Ya di Gunung Malang itu. Oh, Gunung Malang. Kan lebih jelas Pak Mul. Jadi Gunung Malang itu disesepuhi. Salah satunya adalah Angling Darmo. Oh. Yang kedua adalah Mbah Tunggul Wulung. Tunggul Wulung. Yang ketiga adalah Mbah Basuseno. Ini yang sesepuhnya. Jadi kenapa Eyang Jimat Suri Alam mendekati Pijombol? Karena Pijombol dan beliau sampai terakhir meninggal itu kan di daerah Kampung Baru Etan Kali. Iya, betul. Nah, iku nak karo Gunung Malang nggak sampai sekilo. Dekat ya. Iya, kan betul kan sekilo. Berarti Gunung Malang itu ada situs atau tempat tertentu mungkin sampai sekarang ada jelasannya Pak Mun? Kalau situsnya enggak ada, tapi patelasannya ada. Ya. Kalau situs itu bukannya kan ada ya tempat telata, tempat pohon yang tua. Gunung Malang tempat kayak itu malahan Pak Mun. Tapel batas Bijombo antara tempur. Iya. Nah, itu telata kan gitu Pak. Telata. Nah, Batas. nah, batas kalau kita bicara pemerintahan di kewilayahan adalah batas. Tapi yang kita bahas Gunung Malang ini tempat apa? Nah, batas itu kayaknya nanti malah jadi sangat minim gitu kan. Nah, yang kita bahas Gunung Malang ini apa sih luar biasa ya gitu. Sehingga masyarakat di situ banyak yang sering datang. Bahkan Panglima Tentara Indonesia yaitu Panglima Jenderal Sudirman pernah datang di Gunung Malang. Berarti kita sebagai kaula muda mungkin nggak ada salahnya kalau mungkin suatu saat kita juga perlu napak tilas untuk mengetahui Gunung Malang, kondisi dan situasinya saat ini seperti apa. Mungkin suatu saat kita telusur ke sana. Ya. Boleh kita ke sana. Bahkan aku terbesik sedikai agemane Mas Yono Soekarno. Bahkan Bung Karno pun pernah datang di Gunung Malang. Oh gitu nih. Sebelum datang ke batu tulis yang di atas keraton itu. Kan di situ kan beliau meditasinya. Jenderal ya diarani Jenderal Supriyadi ya. Jenderal Supriyadi. Pahlawan peta. Peta. Itu juga datang ke Gunung Malang.
Nah, di tempat apa itu? Nah, itu yang harus kita gali. Nah, para derek, kaula muda, Eyang Jimat Surya Alam adalah tokoh yang karismatik, tokoh yang istimewa, di mana beliau ini orang yang selalu lembah manah, tidak menunjukkan jati dirinya bahwa beliau ini seorang yang benar-benar paham kawruh. Walaupun beliau ini seorang yang punya ilmu kawruh dan punya ajaran Jawa, murni Jawa, tapi karena tetap mengikuti sesuai dengan ajaran Rasulullah, tetap beliau menggunakan ajaran yang disampaikan lewat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak sekali orang itu nggak paham dengan Eyang Jimat, dipikir beliau ini orang murni kejawen, bukan. Ya. Jadi beliau tetap menjadi santrinya Ki Hasan Besari, seperti Ronggo Warsito yang menciptakan buku Betal Jemur Ada Makna. Ya. Jadi para tokoh dulu yang ngasuh kawruh di Ki Hasan Besari banyak membuat kitab-kitab atau acuan atau buku-buku lah. Nah, kita mau hubungannya karo agama gak ngono kan. Jadi akhirnya banyak muncullah beberapa padepokan-padepokan atau semacam pemahaman kawruh. Jadi pada sumbernya satu. Ki Hasan Besari ngaji karo sapa? Ya kita gali. Nah, saya kira kepenaan Bu. Tapi yang jelas Eyang Jimat, kenapa beliau ini ada di telatah Gunung Kawi dan mereka para laskar ini semuanya mengacu dengan komandonya Eyang Jimat, karena beliau adalah yang mengatur segala pergerakan dari Pangeran Diponegoro, baik secara dohir maupun goibnya, itu sesepuhnya adalah Eyang Jimat Surya Alam. Di mana para dulur mulai dari Kasembon ngantang sana, yaitu desa Pondok Agung, sampai Srigonjo Malang Selatan, di mana di sana itu adalah Bedak Rawan Ki Ageng Rajiman. Ki Ageng Rajiman adalah putra daripada Adipati Malang yang pertama, yang murni pertama, bukan pembentukannya Belanda, yaitu bernama Maulana Fadilah atau Maulana Malaya, keturunan dari Arya Wiraraja. Kadipaten Malang pertama di mana? Bukan di Malang alun-alun dulur, tapi ning gone Pasuruan. Oh, justru Pasuruan ya. Ning Pasuruan iku ana daerah jenenge Kraton, ya iku Kraton Kadipaten Malang pertama iku ya kono iku. Ya niku nggih. Nggih. Lare penano niku. Dalem iku sing mertuane Eyange. Nggih, Plegisan karo Bawa. Betul. Makanya kenapa kok Yang Jimat kok duwe maratuwa ning kono? Ya ngono. Lho, apa karo? Lah terus Ki Ageng Gripik sapa? Ya Ki Ageng Gripik iki putrane pertama daripada Adipati Malang yang pertama. Dudu Adipati Ki Ageng Gripik, tapi putranya Adipati. Duwe adik Ki Ageng Rajiman, terus nitipke Raden Mas Slamet ning gone Eyang Jimat Surya Alam. Jadi ngono lho dulur, jadi wong-wong iki aja wong kota mbahas Ki Ageng Gripik tok ngono. Serang ngerti sejarahe. Aduh. Ya ini sewu, saya bukan berarti apa yang saya sampaikan ini belum tentu benar, karena benar atas kemauan dan kehendak Allah SWT. Ya kan? Nak menungso ki akeh lupute, nggone salah, nggone ciloko, kita, ya nggone elek, iku menungso. Anak menungso muni menungso apik, berarti kita ini Tuhan, gitu. Apalagi penemu kulon itu mendekati benar. Kalau memang sedikit banyak sudah disampaikan Pak Mul tadi, memang kalau kita telusuri daripada yang jenengan ceritakan tadi, ya mungkin saya agak menyambung Pak Mul. Memang dari dulu itu kok ada hubungannya gitu loh. Makanya kita jelasnya seperti apa kan sebagai kaum muda kadang-kadang penasaran. Ceritanya sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Terus misi daripada kenapa kok Laskar Pangeran Diponegoro datang ke Gunung Kawi, bersembunyi di Gunung Kawi. Sebenarnya itu mengamankan pewaris tahta yang sah daripada Raja Mataram. Oh gitu. Siapakah? Yaitu Raden Mas Imam Suja. Oh. Kalih niku Pak, niku napa wonten hubungan kalian yang
Niku sing makam wonten putih niku Kromengan. Oh ada. Nggih Kromengan. Nah, mudah-mudahan yang di Kromengan saya meyakini bahwa Mbah Bodo setelah terbunuh oleh Putri Poporokno diburu dan itu dimakamkan di Kromengan. Disebut Ki Surontani atau Temenggung Surontani. Nak Temenggung pasti rata-rata nak jamane sing dadi adipati. Makane nak ning gone seorang bupati nak oleh kekancingan keraton mesti kasebute KRT atau KRAT kan gitu. Raden Temenggung. Kanjeng Raden Temenggung. Ngono Mas Yono. Nggih, Kan gitu. paham. Jadi satu di Telata di desa-desa mana dari 4 tokoh yang mendampingi Raden Mas Imam Sujono yang mengamankan Raden Imam Sujono dan mendampingi Pangeran Diponegoro didampingi 40 senopati yang tersebar mulai Srigonco sampai Lawang sampai Kasembon. Bekas pun ngantang. Jadi banyak orang tidak paham, dipikiri orang nyambung. Ingat bahwa kita ini masih saudara, sambung sinambung. Berarti suku Wadah niku anu ya laskar niku daerah Malang, Pak. Nggih, Malang. Lah enten niki daerah Burulawang. Lori Sukonolo. Oh, mriku. Itu kan ada punden itu ada belakang. Iya sini. Nah itu bukannya apa ada, apa tidak? Ayo kita gali berikutnya. Itu nanti kita lanjutkan sesi berikutnya aja, Bang. Ya. Terus ono meneh ning gone Lori Kosrat kono makam pinggir kali. Ono iki ono hubungane karo Eyang Jimat. Jadi ngono dulur kawula muda. Satu, kenapa bangsa Belanda atau pemerintah Hindia Belanda itu sangat kuat bercokol di sini. Ingat kita tidak dijajah oleh Belanda. Yang menjajah kita adalah Londo Blangkonan. Itu sing bahaya. Iku sing bahaya, bangsane dhewe sing jajah. Karena apa? Ya kemaro apa? Harta. Nah wis harta, tahta, wanita iku pusing ae dhewe. Tatanan dadi rusak. Rusak pol wis. Sistem pemerintahan, sistem apapun rusak tok. Bahkan sistem kehidupan manusia seperti yang sekarang ini paugerannya apa? Ya Al-Qur'an. Iku ya dipropaganda macam-macam. Jadi silakan jenengan ngugemi apapun, tapi ingat bahwa kita perjalanan bangsa kita ini mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Dan satu, kenapa kita sampai dikaburkan? Karena sekitar 26.000 manuskrip kita tidak ada di Indonesia, tapi ada di Belanda. Begitu dulur, mungkin cangkurane dhewe cukup semene dhisik, tapi yang jelas kita harus memahami bahwa kenapa tentara Indonesia ditakuti di seluruh dunia sampai sekarang, karena mengacu adanya Perang Jawa. Perang Jawa adalah perang Diponegoro. Itu terjadi 1825-1830. Itu yang bikin pemerintah Hindia Belanda menjadi bangkrut. Perang yang paling merugikan Belanda. Ojo tekon sing mati, sing bangkrut wae. Nah sing mati itu adalah karena kehendak Gusti kan ngono Rama ya. Nah bangkrut itu urusannya apa? Ya menungso kan dulu. Kan ngono Mas Yana ya. Nggih, leres. Nah bahas mati nanti malah ham tok wae sing dipikirkan itu. Ya mungkin untuk saat ini yang jenengan sampaikan kita cukupi sekian dulu Pak Mun. Ya barangkali nanti kalau ada teman-teman, sahabat-sahabat semua, ya saudara-saudara, kalau ada yang perlu tanyakan silakan ditulis di kolom komentar. Apabila nanti apakah ini nanti perlu dilanjutkan apa tidak, silakan nanti komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan terus dukung biar channel ini semakin berkembang. Mungkin kita akhiri sekian. Salam Rahayu Budaya. Rahayu ingang satu. Matur nuwun Pak Mun. Sami-sami.